Tapi kalau kau suka di blender ya bolehlah, pakai terus aja lah. Kalau kau suka di blender terus dan tidak mendapatkan ridho dan berkah dari Tuhan sendiri. Negara atau daerah yang paling kaya diciptakan Tuhan adalah Indonesia, tapi kita tidak bisa menikmatinya karena apa? Itulah sudah, kalau tidak ada berkah dari Tuhan kita seakan-akan lebih pintar daripada Tuhan, kita seakan-akan lebih tahu daripada Tuhan kita. Bukankah begitu teman? Saya rasa pasti begitu. Karena apa? Kita melalaikan itu, kita sombong, kita tidak menghiraukan itu. Padahal itu wajib, harus, tidak boleh enggak. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan aturan itu kalau tidak boleh dipakai. Ada semua catatannya, itu perlu dipelajari. Dan kalau memang Bapak Presiden tidak bisa, kan tinggal kumpulkan ulama atau agama-agama lain. Biar mau bilang apa, tidak ada enggak ada boleh enggak, Bu. Enggak bilang tidak boleh, harus. Kalau ilmu menembus perbatasan atau ilmu Tuhannya itu harus, enggak boleh enggak. Cuma orang bodoh yang tidak pernah belajar yang mengatakan tidak boleh begitu. Atau itu orang yang sudah dibutakan mata hatinya kepada Tuhannya untuk melihat kebenaran, dan sudah digoda oleh setan, iblis atau jin. Hanya itu yang tidak suka memakai hal itu, karena itu adalah wajib dipakai, tidak boleh enggak. Itulah ilmu menembus perbatasan yang selama ini saya pelajari. Kita hanya sekadar berbagi dan mengingatkan. Mudah-mudahan ada berkahnya negara kita ini. Kalau bukan pemimpin kita yang mengaturkan kita kebaikan, siapa lagi? Hanya dia yang bisa mengubahnya, tidak ada yang lain. Karena kan biasa kan sudah gampang saja bikin undang-undang, tinggal hapus semua saja undang-undang itu, selesai, ganti undang-undang Tuhan. Itu saya pasti jamin, kalau memang betul-betul dipakai. Karena selama ini kita tidak pernah pakai teman, tidak ada yang pakai, jauh sekali melenceng sudah dari aturan Tuhan. Makanya banyak kemaksiatan, karena tidak ada yang kasih belajar dia. Pemerintah tidak kasih belajar dia kebaikan. Pemerintah tidak ada undang-undang yang mengharuskan itu, melarang itu. Tidak ada undang-undang seperti itu, yang seperti aturan Tuhan itu, nggak ada. Pokoknya dijamin lah semualah. Masa kalau lebih percaya orang-orang daripada Tuhan sendiri? Innalillahi. Hanya itu yang saya bisa ucapkan teman. Ya, masa kalau lebih percaya dari manusia daripada Tuhan sendiri? Nyata kok jelas itu dituliskan kita aturan-aturannya itu. Cuma orang yang tidak mau belajar saja tidak tahu itu, dan orang yang dibutakan mata hatinya yang tidak tahu itu, dan orang yang dipengaruhi sama iblis, jin atau setan yang tidak tahu itu. Hanya itu, nggak ada lain. Betapa durhakanya kita mengabaikan aturan Tuhan kita, dia menciptakan kita. Sedih sebenarnya saya ini, sedih kurasa menyampaikan hal ini, sedih kalau kamu tahu. Dan bukan kapasitas saya sebenarnya harus menyampaikan, karena saya hanya usma, bukan ustaz. Saya hanya mengedukasikan kebaikan, bukan seorang ustaz, bukan kiai, bukan guru. Kalau kamu tahu, masa berat sebenarnya saya sama sampaikan itu, tapi ini kewajiban, tidak boleh tidak saya sampaikan. Siapa orang Islam yang mengatakan itu bukan kewajiban? Yang agamanya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, kitabnya tidak pernah berubah. Siapa yang bilang tidak boleh? Itu perlu dipertanyakan. Nanti mau jujur-jujur begini barangkali kalian baru tahu. Ya, nanti mau jujur-jujur begini, kayaknya Pak Ustadz itu baru busa-busa sudah mulutnya sebenarnya. Itu menyinggung, cuma menyinggung, takut dibilang khilafah, padahal bukan khilafah sebenarnya, itu aturan Tuhan. Tidak ada khilafah, itu aturan Tuhan yang seharusnya saya pakai. Tidak ada kelompok, hanya memakai aturan Tuhan. Intinya
Terlalu sombonglah dirimu kalau kau tidak mau memakai aturan Tuhanmu. Seharusnya sadarlah, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Hanya itu yang saya tahu. Dan hanya itu yang bergejolak dalam hati saya, bahwa terlalu miris kita mengabaikan aturan Tuhan kita yang sesungguhnya, yang seharusnya diterapkan di satu daerah seperti Indonesia ini. Kecil sekali Indonesia ini yang dibikinan Tuhan itu. Makanya Tuhan itu murka. Karena apa? Masa cuma sekecil ini tidak bisa pakai aturan Tuhan? Bilang tidak bisa, banyak suku, banyak begini, banyak begini. Ya kalau kau memang yang melakukannya memang tidak bisa. Tapi kalau ilmu menembus perbatasannya, kalau Tuhan kamu yang melakukannya, apapun bisa. Makanya saya bilang tidak ada bantahan. Karena apa? Ada berkah. Yang penting kau kerja karena Allah, supaya Tuhan mencintai kau. Kalau kau mau tahu bagaimana baiknya itu kalau orang dicintai sama Tuhannya, ada negara dicintai sama Tuhannya, bayangkan itu. Jelas ini saya kasih makan sudah kau ini. Tidak bisa kalau kau memang mengerjakannya sendiri, atau kau yang merasa mau mampu mengerjakan. Tidak bisa. Karena kau sombong sekali, seakan-akan kau yang mau kerjakan nih. Mana ada begitu. Katanya banyak sukunya, banyak bahasanya, banyak banyak ragam, banyak macamnya suku bahasanya Indonesia ini. Jadi tidak boleh, tidak bisa. Dari mana tidak bisa? Kalau kau yang mau kerjakan memang tidak bisa. Tapi kerja karena Tuhan, apa yang tidak bisa? Saudaraku, kalau Allah yang berkehendak, apa yang tidak bisa? Kalau kau kerja karena Allah, apa yang tidak bisa? Saya mau tanya, kau mau kalah kali-kalinya Tuhan. Innalillah. Itulah manusia. Kita mau bilang sombong, bodoh juga. Kenapa saya bilang bodoh? Karena selama ini 75 tahun Indonesia sudah merdeka, tidak ada yang memakai aturan Tuhan. Bagaimana tidak bodoh? Coba kalian kasih jelas itu 100% ajaran Tuhan kau pakai. Tidak usah samar-samar, tidak jelas. Jadi makanya masih banyak tempat-tempat jelek di luar sana, masih banyak. Karena dia tidak tahu. Bagaimana dia mau tahu pemimpinnya tidak mengajarkan, tidak bikin undang-undangnya? Bagaimana dia mau sadar kalau coba kau ada undang-undangnya itu? Pintar kau bikin undang-undang Omnibus Law, undang-undang KPK, undang-undang ini, undang-undang itu. Pintar kau bikin, tapi kau lupa undang-undang Tuhanmu. Coba itu kau bikin. Apakah kau tidak bikin amal? Mana ada orang mau berbuat jelek kalau sudah itu kau bikin? Karena ada orang sudah mengerti semua kebaikan. Walaupun ada palingan sedikit, karena memang tidak bisa satu, tidak bisa saja kebaikan semua, tidak bisa. Pasti ada tapi tidak semua. Tuh. Kalau ada undang-undang, kita kan selama ini nurut sama undang-undang. Suruh undang-undangnya bayar pajak kita. Undang-undangnya patuh sama presiden, ya patuh sama presiden kita. Mana undang-undangnya harus patuh sama Tuhan? Mana undang-undangnya harus meninggalkan ini, mengerjakan ini. Yang menurut dia dibikin Tuhan itu, yang kita pernah pelajari itu. Mana undang-undangnya? Tidak ada kan? Makanya ada orang tidak tahu. Makanya masih banyak kemaksiatan. Karena apa? Itu saja, loh, sepanjang lebar kita bicara. Dasarnya tidak ada, atau aturannya, undang-undangnya tidak ada. Ya, itu saja. Masih ada harapan
4 tahun lah, kalau bukan 3 tahun 4 tahun lagi lah, bahkan ini kan baru 1 tahun. 4 tahun lagi lah 200 juta jiwa di Indonesia Pak memberikan kau amal, kalau kau merubahnya, insya Allah itu saya bisa jamin. Tinggal pikirkanlah. Mudah-mudahan kau nonton video saya ini bukan kritikan, ini cuma nasihat demi kebaikan. Kalau Bapak menonton kan Bapak termasuk netizen saya, walaupun kau sebagai orang tua saya. Sebenarnya tidak pantas saya mengajari orang tua saya seperti begini, tapi karena mungkin dia lupa atau tidak tahu, makanya saya ingatkan. Walaupun sebenarnya termasuk kurang ngajar, masa ada anak mengajari orang tuanya, ya termasuk kurang ngajar sebenarnya. Minta maaf saya Pak kalau ada salah kata-kata aku salah. Ini cerita kenyataan. 4 tahun masih bisa Pak. Kerjalah karena Allah, lakukan karena Allah, insya Allah pasti kau dibantu. Biar presiden, kalau dulu kan isunya kan, wah tidak boleh karena kita ini presiden, bukan raja kerajaan. Pusing kepala aku, karena apa? Memang kan kita selalu mau mengalahkan Tuhan. Mau presiden kayak mau apa kayak bisa, kenapa ndak bisa? Kenapa ndak bisa? Nih itu tuh aturannya Tuhan, aturan yang menciptakan kau. Tidak mungkin dia bikin aturan kalau dia tidak bisa dipakai. Memangnya harus menjadi raja dulu baru bisa dipakai? Itu bukan begitu maknanya, artinya itu. Kayaknya perlu belajar lagi lah. Mana ada? Kalau sudah aturan Tuhan. Tidak ada bilang kita ini negara presidensial apa lagu ini, tidak ada. Mau presiden mau apa, mau RW RT harus pakai. Begitu, yang benarnya begitu. Masa Tuhan kan tidak mungkin tuliskan aturan di situ kalau tidak bisa dipakai. Itu pikirannya di situ. Tuhan tidak mungkin bikin di situ aturan kalau memang tidak bisa dipakai. Coba kau bayangkan, masa dangkal sekali pemikiranmu. Kau tidak tahu itu. Saya saja orang bodoh begini, cuma punya ilmu menembus perbatasan saja. Bisa saya yakini itu, bahwa itu lebih baik dipakai daripada undang-undang dunia, undang-undang cipta manusia. Kenapa tidak bisa dipakai itu 100%? Siapa bilang tidak bisa? Karena kalau tidak ngomelin tidak bisa. Jangan bicara lembut-lembut saja. Bapak, pakai aturan Tuhan tak. Kalau kita tidak pakai Pak berdosa ki. Terlalu baik. Sedangkan dikasari saja belum tentu mau mengerti, apalagi kalau cuma diam-diam membuat lembek-lembek, membuat putar-putar bahasanya kita bagi. Ini saya sudah lurus-lurus bahasaku ini, bahwa kau harus pakai aturan Tuhan, kalau tidak berdosa kau. Tidak ada berkahnya negaramu kalau kau tidak pakai aturan Tuhanmu. Logikanya di mana? Tuhan yang menciptakan bumi ini Pak, bukan kau. Bukan manusia yang ciptakan bumi ini. Indonesia ini bukan manusia yang ciptakan, Tuhan. Tanah ini Tuhan yang ciptakan. Langit Tuhan yang ciptakan. Kita saja manusia Tuhan yang ciptakan. Selembar bulu-bulumu tidak ada yang kau punya. Kalau kau mau tahu, sombongnya dirimu. Itu sudah lurus-lurus bahasaku ini. Kalau belum mengerti, innalillahi. Terus saya tidak mau berbelok-belok bahasaku. Berdosa Pak, jangan begini-begini, tidak boleh begini-begini. Saya tidak begitu. Karena itulah perintah dalam hati yang sesungguhnya, bahwa harus ku sampaikan sebenar-benarnya. Sudah cukup sudah. Kalau kalian mau tahu, sudah cukup dosa yang kalian bikin. Sudah cukup kesombongan yang kalian bikin semua. Itulah yang sebenarnya, kalau kalian mau tahu. Makanya jangan cuma melihat pakai mata.
5 panca indera yang diciptakan Tuhan kepada manusia paling sempurna di muka bumi. Masa cuma mempergunakan cuma mata? Pakai otak, pakai telinga, pakai mulut, terutama ini, karena disinilah tempatnya yang sebenar-benarnya. Kamu perlu tahu, hanya itu harus dikelola. Kalau hanya satu bisa mengelola itu dengan keimanan, ketakwaan, dengan ilmu yang kita pelajari, ya baru bisa tahu yang mana kebaikan itu di situ. Makanya dibilang orang tua dulu, nah, perbaiki dulu perasaanmu baru kau turun. Kalau kamu pergi, jangan asal pergi saja. Itu kau tidak boleh, enggak harus dipakai, wajib, karena sudah kita dibikinkan aturannya. Sudah kita dibikinkan aturannya, Pak. 4 tahun saya tunggu. Ini saya sudah sampaikan. Pasti dinonton orang video. Saya akan menunggu 4 tahun. Apakah bisa merubah undang-undang Indonesia menjadi undang-undang Tuhan? Kalau tidak, saya cuma bisa mengucapkan selamat tinggal, Pak, di neraka nanti tepat. Itu bisa saya jamin. Karena dalam hati saya ngomong begitu. Itu tidak ada bisa mempelajarinya, tidak ada bisa mengukurnya. Hanya kita sendiri yang tahu. Saya masih berbaik hati menyampaikannya. Karena apa? Kita sudah melanggar aturan yang sesungguhnya. Kita sudah melanggar aturan yang sesungguhnya. Tidak ada kata tidak. Tidak ada alasan. Sudah melanggar. Karena tidak 100% kita pakai aturan Tuhan. Kalau kalian mau tahu semuanya, siapa yang menonton video ini, inilah yang dilupakan semua orang. Buta mata hatinya melihat dunia, tapi lupa yang sebenar-benarnya. Bisa, Pak, 4 tahun bisa kerja karena Allah, bukan kerja karena kau sendiri atau mengharapkan anggota-anggotamu. Jangan, kerjalah karena dirimu sendiri. Panggil seluruh ulama, panggil seluruh pendiri-pendiri agama lain, kumpulkan semua, remukan, bicarakan, musyawarahkan. Itulah yang harus kau lakukan, dan harus memakai aturan Tuhan. Tidak boleh tak, kalau kau pengen selamat. Karena kalau tidak, insya Allah saya jamin kau pasti di blender di neraka nanti. Karena tidak adil kalau seorang pemimpin saya tidak pernah mengajari saya kebaikan, tidak pernah mengajarkan saya agama saya. Apalagi kalau tidak memakai undang-undang Tuhan saya. Itu tidak adil kalau tidak di blender di neraka nanti itu. Semua kebaikan, kejelekan pasti datang dari seorang pemimpin. Tidak boleh tidak. Yang ditanya lebih dulu adalah pemimpinnya, bukan anak buahnya yang ditanya. Pasti pemimpinnya. Oi, siapa yang pimpin itu? Jadi kepada saudaraku, waktumu 4 tahun untuk mencari amal ke akhirat kelak. Karena itu pasti kau ditanya dan mempertanggungjawabkan perbuatanmu nanti. Hanya itu saya mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Mudah-mudahan terjadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Asyhadu la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya Allah, tiada daya dan upayaku kecuali kehendak. Aku bekerja karena dirimu. Ku berserah diri atas segalanya hanya kepadamu ya Allah. Al-Fatihah.
Taro ada, taro gau. Filsafat orang Bugis Bone yang dijunjung tinggi selama ini karena artinya kejujuran. Kajangi pasal marajai nangi masalomoy wato nangi lopinna Muhammad lau saukinin nawa walabur surugai nareko meloki malandre guru otak kaleta mi bawang tenawa masarang toko si patoko leu si leureng joka si jokan tenan retana tempat ding teler rita si maluange nah karena Allah Ta'ala amin.